Baik, di video kali ini adalah pembahasan bab 4. Kali ini di subbab 4.4 mengenai teorema, ya, teorema kedua dari kalkulus dan metode substitusi. Ini untuk integral. Baik, kita akan mulai dari latihan 44. Untuk soal nomor 1, ya, integral 0 sampai 2 x pangkat 3 dx. Jadi kita hasilnya adalah ini fungsi apa yang diturunkan menghasilkan x pangkat 3 ya. Kira-kira seperti itu anti turunannya. Jadi ini adalah x pangkat 4 per 4. Karena sudah ada batasnya, jadi kita bisa input nanti batasnya dari x-nya 0 sampai x-nya 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 4 per 4, kita masukkan batas atas dulu, dikurang, masukkan batas yang bawah. Sehingga kita dapat hasilnya ini adalah 2 pangkat 4, 16 bagi 4, 4 dikurang 0, hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Integral min 1 sampai 2. 3x kuadrat min 2x tambah 3 dx. Sama dengan, kita integralkan 3x kuadrat. Itu adalah 3x pangkat 3 per 3. Kurang 2x. 2x pangkat ditambah 1. Per pangkatnya 3. Anti turun dari 3 itu adalah 3x ya, karena 3x kalau kita turunkan menjadi 3 gitu. Dan batasnya itu dari min 1 sampai 2. Nah, kemudian kita input substitusi batasnya. Ini adalah batas atas dulu, 3 kali 2, x-nya masukkan 2 pangkat 3, 8, ini kan dicoret ya. Ini adalah 8 dikurang, ini 2-nya juga dicoret, 2 kuadrat 4, tambah 3 kali 2, 6, dikurang. Sekarang yang batas bawah, min 1 pangkat 3 juga min 1, dikurang min 1 kuadrat jadi 1, tambah 3 kali min 1 jadi min 3. Jadi hasilnya adalah 8 kurang 4, 4 tambah 6, 10 dikurang. Min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, untuk min 5 ya. Jadi hasilnya ini adalah 15. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke nomor 10. Untuk soal nomor 10, ini integral variabel yang kita pakai S di sini 1 sampai 4. Langsung saya pisahkan penyebutnya. S kuadrat dikurang 8 per S kuadrat ds. Ini adalah sama dengan integral 1 sampai 4. S kuadrat kurang 8 S min 2 ds. Kemudian kita integralkan S pangkat 3 per 3 kurang 8S pangkat ditambah 1 dengan batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1 ya. Oke, ini sama dengan S pangkat 3 per 3. Saya sederhanakan dulu, minus dengan minus jadi plus. Nanti baru kita input ya nilainya. 8S min 1 saya langsung turunkan ke bawah saja supaya lebih gampang untuk perhitungannya nanti. Sehingga hasilnya adalah sama dengan, masukkan batas atasnya dulu, 4 pangkat 3, 64, ya, tambah 8 per 4, ya, substitusi S-nya 4, kurang batas bawahnya, masukkan S-nya 1 sekarang, S pangkat 3, ditambah 8 dibagi 1. Jadi kita tinggal hitung hasilnya ini, 64 per 3 tambah 8 per 4 ini 2, 64 per 3 kurang 1 per 3, 63 per 3, 63 per 3 itu 12, 12 tambah 2, 14. Jadi tambah sepertiga, tambah 8, jadi hasilnya ini adalah 15 ya. Adalah 15. Oke, kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 12, integral dari V per 6 sampai V per 2. 2 sin T, 2-nya boleh kita tarik ke depan, ada perkalian dengan konstanta, sin T dt sama dengan 2. Integral dari sin adalah minus cos T ya. Batasnya V per 6 sampai V per 2. Minus ini juga boleh kita anggap sebagai konstanta, tarik ke depan seperti min 1, jadi min 2 ya. Cos T, batas atas V per 2, batas bawah V per 6, sehingga kita tinggal masukkan batas atas kurang batas bawah ya. Jadi cos V per 2 dikurang cos V per 6. Sama dengan
min 2 kali cos V per 2 itu cos 90 bernilai 0. Cos V per 6, cos 30 ya, itu bernilai setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah min 2 kali kan 1 akar 3. Oke, kita ke soal yang lain. Untuk soal nomor 15 sampai 34 gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral berikut. Oke, kita lihat ya. Nomor 15. Untuk nomor 15 integral akar 3x tambah 2 ya, akarnya langsung saya ganti jadi pangkat setengah itu dx. Nah, baru kita mulai dengan pemisalan dengan metode substitusi. Kita mulai dengan misalkan ini adalah u. Misal U sama dengan 3x tambah 2, kita turunkan U-nya, du per dx sama dengan 3, sehingga kita dapat nanti dx itu du dibagi 3 ya. Sesudah itu kita tinggal input ke dalamnya, ini dia, integral dari U pangkat setengah, ya, kita ubah jadi variabel U semua. Dx itu adalah du per 3 dari sini tadi, du per 3 sama dengan sepertiga integral U pangkat setengah du, oke, sama dengan sepertiga. Integral U pangkat setengah itu adalah U pangkat setengah tambah 1 dibagi pangkatnya ditambah C, karena ini integral tak tentu, sama dengan ya 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3. Sepertiga kali 2 per 3 menjadi 2 saja. U pangkat 3 per 2 tambah C, sehingga hasil akhirnya kita ubah kembali ke dalam bentuk variabel X. U-nya adalah 3X tambah 2, ya dari sini, dari pemisalan, pangkat 3 per 2 ditambah dengan C. Ini adalah soal nomor 15. Nah, untuk soal metode substitusi U ini ya, kadang-kadang kita bisa menggunakan cara langsung. Perhatikan ya, ini metodenya. Integral 3X tambah 2 pangkat setengah. Ini sebenarnya adalah metode substitusi juga, cuma saya kerjakan dengan metode langsung. Apa maksudnya? Perhatikan, di sini dx, saya bisa ubah jadi d dari 3x tambah 2 dibagi 3. Ingat, turunan dari 3x tambah 2 per 3, ini adalah sama dengan dx juga. Ya. Jadi kalau saya turunkan ini menjadi d dari 3x tambah 2. Turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 2 adalah 0, jadi hasilnya adalah 3dx. Kita per 3 di bawahnya tadi, saling meniadakan. Jadi d 3x tambah 2 per 3, itu sebenarnya adalah sama dengan dx ya. Jadi tidak mengubah bentuknya. Ini adalah cara cepatnya, kira-kira begitu. Sama dengan 3 tarik ke depan, konstanta, integral 3x tambah 2 pangkat setengah, d dari 3x tambah 2. Nah, perhatikan, ini bentuknya sudah seperti integral, ini dan ini sama, seperti integral u, du gitu ya, asalkan bentuknya sama. Kita sudah bisa menggunakan rumus integral biasa, pangkatnya ditambah 1, seperti biasa, 3 per 2, di sini per 3 per 2, tambah C, sama dengan 3 per 2 naik ke atas, jadi 2 per 3, jadinya 2 kali 3X tambah 2, pangkat 3 per 2 tambah C ya. Kadang-kadang menggunakan rumus langsung, cara langsung ini, itu akan mempersingkat waktu kita mengerjakan soal integral dengan metode substitusi ya. Oke. Kita coba satu soal dengan cara langsung tanpa pemisalan U ya. Misalkan kita lihat soal nomor misalnya soal nomor 18 ya, kita lihat. Integral dari sin 2x min 4dx. Jika saya misalkan sebagai U, pakai metode substitusi U, tentu ini yang saya misalkan sebagai U ya. U sama dengan 2x min 4, nanti baru kita turunkan lagi du per dx sama dengan 2, baru kita ambil dx sama dengan du per 2, baru kita input-input ke dalamnya ya. Nah, tapi kali ini, perhatikan saya mau cari metode cepat saja. Saya ubah jadi, ini tanpa pemisalan U, sin dari 2x kurang 4, dx di sini saya ganti jadi d dari 2x min 4. D dari 2x min 4 adalah 2dx, min 4 jadi 0 ya. 2dx, ada 2-nya lagi, kita hilangkan 2-nya ya. Nah, jadi ini sudah mempunyai bentuk yang sama dengan dx sebenarnya. Jadi saya tidak mengubah bentuknya ya. Saya tidak mengubah, hanya bentuk yang diubah, tidak mengubah nilainya ya. Oke, sama dengan 2 ini bisa saya tarik ke depan, setengah integral sin 2x min 4 d 2x min 4, karena ini bentuknya sudah sama seperti sin u du, integral dari sin u du itu adalah min cos u. Benar? Jadi saya bisa langsung
setengah kali min cos U. Ini seperti U misalnya ya. Minus cos 2X min 4 ditambah dengan C ya. Jadi ini lebih cepat ketimbang kita gunakan pemisalan U lagi ya. Ini mempersingkat waktu. Baik, kita ke nomor berikutnya. Nomor 27. Ya, jadi 27 bentuknya lebih rumit. Kalau tidak yakin menggunakan cara metode langsung seperti di atas ini, kita bisa menggunakan substitusi U seperti cara biasa ya. Nah, untuk nomor 27, saya coba gunakan metode pemisalan saja. Oke, saya misal U-nya di situ adalah X kuadrat tambah 4, enggak setengah. Oke. Jadi dia menjadi sin U ya, lebih sederhana. Jadi du per dx, saya turunkan dulu U-nya, setengah kalikan ke depan, x kuadrat tambah 4, setengah kurang 1 min setengah, turunkan fungsinya, x kuadrat jadi 2x, 4 jadi 0 ya. Sehingga du per dx-nya adalah setengah dan 2 dicoret, adalah x dibagi. Ya, min setengah langsung saya turunkan ke bawah ya. Ini adalah du per du dx. X kuadrat tambah 4. Jadi pangkat min setengah turun ke bawah menjadi akar. Sehingga dari sini saya bisa tulis dx sama dengan akar dari X kuadrat tambah 4 du dibagi dengan X ya. Dx-nya saya sudah ketemu. Untuk saya input nanti, perhatikan langsung saya integral dari X sin U, ya, akar ini adalah U, dibagi akar dari X kuadrat tambah 4, dx itu adalah akar dari X kuadrat tambah 4 du, ya, ini per X. Nah, kita lihat ini sudah banyak yang bisa dicoret, X-nya kita coret, X kuadrat tambah 4 akarnya coret, sehingga hasilnya menjadi integral sin U du adalah minus cos U tambah C sama dengan minus cos U, U-nya itu tadi adalah akar dari, ini ya, U-nya, akar dari X kuadrat tambah 4 ditambah dengan C. Oke. Nomor 28 sama saja caranya, pangkatnya aja diubah. Kalau tadi 27 pangkat setengah akar, ini 3 akar menjadi pangkat sepertiga ya. Prosesnya semua sama. Kalau kita misalkan ini sebagai U, nanti ini pasti bisa dicoret ya. Oke, kita lihat langsung ke soal berikutnya saja. 31 juga masih sama. Oke. Saya coba kerjakan pakai pemisalan U. Jika kamu sudah lancar, ya, kita bisa kerjakan pakai metode langsung, dx-nya kita bisa ubah ya. Tapi di sini saya mau misalkan sebagai U saja. Ini saya misalkan sebagai U ya, semuanya. Kita lihat. Nomor 31. Misal, U sama dengan sin dari X kuadrat tambah 4. Sin dari X kuadrat tambah 4 ya. Saya langsung turunkan dulu di samping. Du dx sama dengan, turunan sin adalah cos X kuadrat tambah 4. X kuadrat tambah 4 diturunkan lagi, turunan rantai. X kuadrat jadi 2X, 4 jadi 0 ya. Sehingga saya dapat dx sama dengan du dibagi 2x dikali cos dari x kuadrat tambah 4. Sudah dapat dx, ya, sudah pemisalan u, sudah dapat dx, kita langsung substitusi saja ke soalnya. Integral x cos dari x kuadrat tambah 4, akar dari, ya, ini adalah u, berarti akar dari u, baru dx-nya kita input lagi, tadi kita sudah ketemu, dx adalah du per 2x kali cos dari X kuadrat tambah 4. Oke. Di sini kita lihat sudah banyak yang bisa kita coret. X dicoret, sisa 2 di bawah ya. Cosnya bisa kita coret. Jadi ada sisa 2 di bawah. Kita tarik ke depan saja. Setengah integral akar U du. Setengah integral U pangkat setengah ya. Setengah integral akar U itu atau U pangkat setengah. Pangkatnya ditambah 1. Dibagi 3 per 2 juga. Ditambah C. Hasilnya adalah 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3. Setengah kali 2 per 3 menjadi sepertiga kali U. Jangan lupa U-nya kita input lagi. U-nya adalah sin dari X kuadrat tambah 4. Pangkat 3 per 2. Gitu ya. Pangkat 3 per 2 ditambah dengan C ya. Nomor 32. Bentuk yang sama. Pangkatnya saja yang beda. Jadi kita tetap misalkan di dalamnya sebagai U. Ya. Jadi U pangkat sepertiga nanti ya. Oke, kita ke soal yang berikutnya saja. Ini juga menggunakan integral substitusi U untuk menyelesaikan limit. Kita mulai dari nomor 35.
Saya mulai dari nomor 35 ya. Integral 01. Kalau kita pakai pemisalan U, inilah yang dijadikan U ya. S kuadrat tambah 1 adalah U. Tapi saya mau pakai langsung saja. Perhatikan. DS yang mau saya ubah. X kuadrat tambah 1 pangkat 10. 2X-nya tetap. Nah, DX ini bisa saya ubah menjadi D dari X kuadrat tambah 1. Perhatikan, turun dari X kuadrat adalah 2X, jadi saya harus bagi 2X lagi untuk menghilangkan 2X yang muncul tadi, ya, untuk menghilangkan 2X yang. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan DX ya, gitu. Oke. Berikutnya kita lihat ada yang bisa kita coret di sini. Nah, ini tadi 2X ya, kita coret 2X-nya sehingga hasilnya integralnya menjadi integral 0 sampai 1 X kuadrat tambah 1 pangkat 10 dx kuadrat tambah 1. Ini bentuknya sudah seperti integral U pangkat 10 du ya. Jadi kita bisa langsung integralkan saja. X kuadrat tambah 1 pangkat 11 dibagi 11, itu batasnya adalah dari 1 dan 0, baru kita masukkan batasnya ya. 1/11 yang tarik ke depan, konstanta, masukkan angka 1 dulu, selalu tambah 1, 2, 2 pangkat 11, dikurang batas bawah 0. 0 tambah 1, 1, jadi 1 pangkat 11 ya. Kita tinggal hitung berapa hasilnya. Saya pakai kalkulator menghitungnya, ini adalah 2047 per 11. Ya, 2 pangkat 11 ini 2048, 2048 kurang 1, 2047 ya. 2047 per 11. Hal yang sama dengan nomor 36. Saya langsung integral ya. Kalau misalnya U, ini ya, S kuadrat, S pangkat 3 tambah 1 itu adalah sebagai U ya. Tapi saya langsung min 1, 0, X pangkat 3 tambah 1 pangkat setengah, 3X kuadratnya tetap, dx-nya mau saya ubah, dx kita ubah menjadi D dari X pangkat 3 tambah 1, hati-hati, ini adalah dx aslinya bentuknya, kalau kita turunkan jadinya 3X kuadrat dx ya, ini ya, 3X kuadrat dx. Jadi untuk menghilangkan 3X kuadratnya supaya hanya dx, kita bagi dengan 3X kuadrat lagi di bawah ya. Nah, jadi dia sebenarnya sama saja dengan dx. Kita lihat apa yang bisa dicoret. 3X kuadrat yang kita coret. Oke. Baru kita integralkan. Integral, perhatikan integral dari ini sebagai seperti U pangkat setengah du ya. Asalkan bentuk di sini sudah sama, kita bisa langsung pakai teorema dasar kalkulus. Saya langsung integralkan. Saya mau langsung integralkan sehingga hasilnya adalah S kuadrat tambah 1 pangkat setengah tambah 1 dibagi 3/2, batasnya adalah min 1 sampai 0, ya, 3/2 naik ke atas jadi 2/3, konstanta bisa saya tarik ke depan, lalu masukkan batasnya ya, dari 0, 0 tambah 1, 1, kurang, batas yang bawah, min 1 masukkan, min 1 kuadrat, 1, 1 tambah 1, 2 ya, 2 pangkat 3/2 ya, jadi ini adalah hasilnya, tinggal hitung pakai kalkulator. Oke, kita lihat soal berikutnya, ini trigonometri dengan substitusi U juga, coba dari 0, 43. Kalau mau pemisalan U, kita misalkan U-nya adalah cos X ya. Cos X. Nah, kali ini saya pakai substitusi U, kita lihat ya. U adalah cos X, misal. Maka kita turunkan. Turunan dari U, cos X adalah min sin X. Sehingga kita dapat dx sama dengan du per min sin X ya. Ada minnya di sini. Sudah dapat sampai dx, baru itulah saatnya kita langsung input integral 0 sampai V per 2. U kuadrat, ya, cos adalah U, sin X. dx itu adalah du per negatif sin X. Negatifnya saya langsung tarik ke depan. Ya. Jadi sin X bisa dicoret, sehingga negatif. Integral U kuadrat du itu adalah U pangkat 3/3. Batasnya V per 2 dan 0. Oke. Ini batasnya ini adalah masih dalam batas X ya. Soal aslinya itu dalam variabel X. Jadi supaya bisa saya input batasnya, U di sini ya min seperti yang saya tarik ke depan. U pangkat 3 ini U-nya harus kita ubah lagi menjadi cos X tadi. Cos pangkat 3X seperti itu. V per 2 dan 0. Lalu kita input batas atas dikurang batas bawah ke dalam X-nya ya. Jadi min sepertiga. Cos pangkat 3X. Cos 90 di pangkat 3, 0. Cos 90, 0.
cos 0 di sini, masukkan X-nya 0, cos 0, 1, 1 pangkat 3, ya 1. Hasilnya adalah sepertiga ya. Oke, berikutnya ke soal nomor 44, ini saya mau pakai cara yang cepat tanpa U lagi. Perhatikan, integral 0 sampai V per 2 sin kuadrat 3X cos 3X dx ini, ya supaya cos 3X ini bisa dicoret, dx ini saya bisa ganti jadi d sin 3X. Turun dari sin 3X adalah, ya, turun d dari sin 3X adalah cos 3X dx ya. Gitu. Jadi supaya ada kali 3 lagi, ya, supaya 3 hilang saya bagi 3 ya, jadinya ini saya bagi dengan 3 gitu. Jadi d sin 3X per 3 itu adalah sama dengan cos 3X ya. Cos 3X. Ini ada cos 3X-nya ya. Supaya cos 3X-nya saya bagi dengan 3 cos 3X. Oke. Perhatikan, jadi ini mempunyai bentuk yang sama dengan dx sebenarnya ya. Jadi saya bisa coret cos 3X-nya, tinggal 3. 3 saya tarik ke depan, sepertiga. Integral 0 sampai V per 2. Sin kuadrat 3X D sin 3X ini mempunyai bentuk yang sama seperti integral U kuadrat DU gitu ya. Jadi kita bisa gunakan integral seperti biasa aljabar, sepertiga kali U pangkat 3 per 3 gitu ya. U pangkat 3 per 3, batasnya adalah V per 2 sampai 0. 3-nya konstanta, tarik ke depan aja, 1/9 ya. Nah, sekarang U-nya saya input kembali. U tadi itu adalah, tadi di sini saya nggak pakai U ya. Jadi di sini ini U-nya hanya untuk penjelasan. Jadi di sini sebenarnya tadi adalah sin pangkat 3 ya. 3X dibagi 3 gitu ya. Integral dari sin kuadrat menjadi sin pangkat 3 ya. Kenapa bisa? Karena D-nya ini D sin 3X juga. Ini 1/9 sin pangkat 3X, batasnya V per 2 sampai 0. Tinggal kita input batasnya. Sin 3 kali 90, 270 ya. V-nya 90, 270, sin 270 adalah min 1. Kurang, sin 0 adalah 0, pangkat 3 tetap 0, jadi hasilnya adalah min 1/9. Ini soal nomor 53, ini integral dari cos 2x dan tambah sin 2x. Ini kalau kita selesaikan, 0 sampai V per 4. Sebenarnya kalau mau cara langsung, integral cos 2x kita bisa langsung setengah sin 2x ya. Tapi dari mana datangnya, saya mau jelasin. Saya pisahkan dulu integralnya masing-masing. Ya, ini kalau kamu sudah lancar, boleh langsung saja diintegralkan. Ya. Ini saya pisahkan dulu supaya jelas. Itu sama dengan integral 0 sampai V per 4 cos 2x d2x ya, supaya sama-sama 2x itu. Tapi karena muncul angka 2, saya bagi 2. Jadi d2x per 2 itu sama dengan dx gitu ya. Tambah integral 0 v per 4 sin 2x. dx di sini, ini adalah d2x per 2 ya. Oke. Sama dengan setengahnya saya tarik ke depan. Nah, integral cos 2x d2x seperti integral cos u du ya. Hasilnya adalah sin u gitu. Jadi ini juga sama, hasilnya adalah sin u, u-nya maksud saya 2x di sini. Batasnya 0 sampai v per 4. Tambah, ini juga per 2, setengahnya saya tarik ke depan. Integral sin u du adalah minus ya. Ini saya tarik ke depan langsung. Minus cos u, u-nya seperti 2x begitu. Ini juga v per 4 dan 0. Sekarang baru kita input batas atas dan batas bawahnya ya. Setengah sin 2x. Ini 45 ya. 2 kali 45 sin 90. Saya langsung 1. Sin 00 gitu. Dikurang setengah. Ini juga x-nya v per 4 masukkan. 2 kali v per 4, v per 2. Cos v per 2 itu adalah cos 90 sama dengan 0. Dikurang. Masukkan x-nya 0. Cos 0 adalah 1 ya. 2 kali 0, 0. Cos 0, 1. Ya, batas atas kurang batas bawah. Jadi sama dengan setengah tambah setengah, hasilnya adalah 1 ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada soal dalam bentuk gambar, perhatikan. Ini ada soal gambarnya, gambar 4 sebelah ini adalah sebuah fungsi fx. Ini ya, kurva ini fungsi fx yang kontinu.
sampai turunan ketiga ya, sampai turunan ketiga. Ada garis putus-putus itu adalah garis tangentnya, putus-putus di situ. Tangent itu berarti maksudnya turunan pertamanya ya, garis singgung. Ada dua di titik 1,2 dan ya di titik 1, dan di titik Y sama dengan 2 ya, ada dua tangent. Ini di titik Y sama dengan 2. Ini di titik 1,2 tangentnya atau turunan pertamanya. Kemudian oke, berdasarkan dari grafik samping, jika mungkin tentukan nilai di bawah ini, apakah positif, negatif, atau nol. Oke, kita mulai ya dari soal nomor 1A. Perhatikan. Kita bisa tentukan positif atau negatifnya. Untuk yang A, integral 0 sampai 3 fx dx. Kita lihat di gambar, ini sebenarnya adalah jumlah Riemann dari 0 sampai 3 fx-nya. Kita lihat dari 0 sampai 3, 0 sampai 3 ya. Jadi jumlah Riemann-nya ini adalah bernilai positif ya. Dia di atas sumbu X, betul? Dari 0 sampai 3 ya. Jadi kalau kita bagi-bagi gitu ya, kita hitung jumlah Riemann-nya ini jadi persegi-persegi, baik dari hitungannya dari ujung kiri ataupun ujung kanan ataupun dari tengah, itu tetap memperoleh hasil yang positif ya. Karena dia di atas sumbu X. Jadi ini sudah jelas lebih besar dari 0 ya, karena di atas sumbu X. Untuk yang B, integral 0 sampai 3 f aksen X dx. Oke, ingat integral adalah anti turunan. Integral dari sebuah turunan pertama itu adalah fungsinya langsung. Jadi ini adalah fx dari 3 dan 0 itu ya. Integral dari f aksen adalah fx-nya. Kita masukkan f3 dikurang f0. Berarti ini x-nya 3, saat x-nya 3 y-nya adalah 0 gitu ya. Dikurang saat x-nya 0, di sini x-nya 0, y-nya adalah 2 ya. Jadi F3 dan kurang F0 adalah nilai Y-nya ya, dikurangkan. Min 2, jadi ini adalah negatif. Untuk yang C, integral dari 0 sampai 3. Turunan kedua ya, diintegralkan. Ini sama saja, integral dari turunan kedua itu adalah turunan pertama gitu. Dengan batasnya 0 dan 3. Lalu saya masukkan batas atas kurang batas bawah. Gradien ini ya, turunan pertama ini adalah gradien. Di titik 3, berapa gradiennya? Kurang F aksen 0. Di titik X yang 0, berapa gradiennya? Kita lihat di gambar. F aksen 3. Di titik X sama dengan 3, berapa gradiennya? Di sini, di X sama 3, ini garis putus-putus inilah ada gradiennya. Jadi di sini, gradiennya di sini adalah, kita lihat di gambar, delta Y per delta X ya. Delta Y-nya ada di sini, min 3, karena dia menurun garis putus-putusnya. Min 3, delta X-nya adalah 3 ya. Jadi di titik X sama dengan 3, turunannya atau gradien garis singgungnya adalah min 1. Jadi F aksen min 3 itu adalah min 1 kurang F aksen 0 di X sama dengan 0. Ini sudah ada, gradiennya adalah di X sama dengan 0, Y-nya 2 ya. Gradiennya adalah 0, dia garis rata ya. Jadi nilainya adalah min 1 kurang 0, min 1. Ini adalah negatif. Oke, berikutnya ke nomor D. Lihat gambarnya. Untuk yang D, integral 0 sampai 3. Turunan ketiga ya. X, dx. Integral dari turunan ketiga itu adalah turunan kedua. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Berarti ini sama dengan turunan kedua di X3 kurang turunan kedua di X yang 0 gitu ya. Nah, ingat turunan kedua itu kita mengetahui positif negatif itu berdasarkan kecekungan ya. Nah, ini kita review sebentar. Kalau dia misalnya cekung ke atas gitu ya, cekung ke atas, pakai warna hitam tadi. Jadi kalau dia grafiknya cekung ke atas, ini artinya turunan keduanya cekung ke atas berarti dia lebih besar 0 ya. Tapi kalau dia posisinya cekung ke bawah, turunan keduanya ini adalah negatif. Tapi kalau dia pas di titik belok titik di mana dia berubah kecekungan ya. Contohnya begini, ini titik belok. Nah, ini titik belok.
dari cekung ke bawah berubah jadi cekung ke atas itu ya. Itu kita sebut titik belok inflection point-nya gitu. Di sini titik belok ini turunan keduanya itu sama dengan nol ya. Jadi berdasarkan konsep ini turunan kedua kita selesaikan yang soal nomor D ini. Turunan kedua di X sama dengan 3. Di X sama dengan 3, kita lihat di sini ya. Uh, di X sama dengan 3 ini, dia adalah titik belok ya. Turunan keduanya 0 ya. Kenapa saya bilang titik belok? Ini dia cekung ke bawah ya. Di sini dia mulai cekung ke atas ya, betul? Jadi ada perubahan kecekungan ya di X sama dengan 3. Jadi karena dia ada titik belok di X3 berubah kecekungan, turunan keduanya adalah 0 kurang. Turunan kedua di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, jelas ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu berarti dia bernilai negatif ya. Lebih kecil 0 ya. Ini negatif. Sehingga hasilnya adalah positif ya. Ada positif. 0 dikurang minus sesuatu, hasilnya adalah positif. Jadi lebih besar dari 0. Oke ya. Kita lihat di soal berikutnya juga masih tentang gambar. Dengan cara yang sama dengan soal nomor 59, kita bisa jawab soal nomor 60. Ini ada grafik fx, kemudian ada turunan pertamanya di 4,1 dan di titik y-nya 2 ya. Sudah diberikan turunannya, turunan pertama. Pertanyaannya sama, tentukanlah nilai negatif, positif atau 0 pada soal di bawah ini. Kita mulai dari yang A. Integral 0 sampai 4 fx dx. Ini adalah jumlah Riemann atau luas antara 0 sampai 4 untuk fx. Kita lihat 0 sampai 4 ini fx-nya itu kurvanya itu di atas semuanya ya, di atas. Jadi jelas jumlah Riemann-nya adalah positif ya, lebih besar dari 0 karena dia di atas sumbu x. Yang B, integral 0 sampai 4 f aksen x dx. Sama dengan integral turunan pertama adalah kurvanya dengan batasnya 0 sampai 4. Lalu kita input F4 kurang F0, kita lihat F4. Berarti nilai Y untuk X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4, nilai Y-nya adalah 1. Sudah diberikan di grafik. Untuk X0, berapa nilai Y-nya? X0 nilai Y-nya adalah 2. Hasilnya adalah min 1. Jadi ini adalah bernilai negatif. Untuk yang C, kita langsung lanjut sebelah sini. Integral 0 sampai 4. Turunan kedua ya. X dx sama dengan integral turunan kedua itu adalah turunan pertama dengan batas 0 sampai 4 sama dengan masukkan batas atasnya dulu, masukkan batas bawahnya ya. F aksen 4 artinya gradien ya, kemiringan. Gradiennya, gradien dari garis singgung di X4, di X sama dengan 4 di sini, kita bisa hitung gradiennya, perhatikan ya. Gradien itu delta Y bagi delta X ya. Jadi di X sama dengan 4 itu adalah gradiennya, gradien garis tersebut. Delta Y-nya adalah 1. Ini grafiknya garisnya ini naik ke atas, berarti positif. Delta X-nya adalah dari sini sampai sini ya. Delta X-nya adalah 4. Jadi ini seperempat itu. Kurang F aksen 0. Di X0, X0 ini, di titik ini ya, Y-nya 2. Gradiennya ini ya, itu F aksen 0. Berarti adalah gradien di X sama dengan 0. Delta Y per delta X juga. Delta Y ini garisnya turun ya. Delta Y-nya min 2 per delta X-nya 1. Jadi min 2 di sini ya. Seperempat kurang min 2. Hasilnya adalah tambah 2. 2 tambah seperempat. 2 seperempat. Jadi hasilnya bernilai positif. Oke. Berikutnya yang nomor D. D itu adalah turunan ketiga. Integral 0 sampai 4. F triple aksen ya. X dx. Ini adalah sama dengan integral turunan ketiga, itu adalah turunan kedua. Tentu ini berhubungan dengan kecekungan lagi. Dari 4 sampai 0 sama dengan masukkan batasnya dulu, X4, masukkan batas bawahnya. Nah, sekarang kita lihat kecekungan ya. Turunan kedua itu adalah berhubungan dengan kecekungan. Di X sama dengan 4, kita lihat. Di X sama dengan 4 di sini, dia ini cekung ke bawah ya, cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah ini berarti dia adalah negatif, bernilai negatif, dikurang. Di X sama dengan 0, kita lihat,
Di X sama dengan 0, kita lihat grafiknya. Jadi di X sama dengan 0 ini, dia sepertinya hmm, seperti titik belok ya. Di X sama 0, dia seperti titik belok. Oke ya, seperti berubah kecenderungan ya. Di sini dia melengkung ke bawah ya barangkali ya. Kita lihat ya, titik di mana dia berubah kecekungan. Oke. Jadi kita nggak titik belok ya di X sama dengan 0. Minus dikurang 0, hasilnya adalah tetap negatif. Jadi dia nih lebih kecil 0 ya. Oke, karena ini adalah titik di mana dia berubah kecekungan ya. Berikutnya, ini dikasih bentuk limit n mendekati infinite dan sigma. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini sebenarnya adalah integral ya. Integral di subbab 41 yang cuma Riemann itu sebenarnya adalah integralnya. Nah, bagaimana kita menentukan integralnya, ini integral dari apa gitu loh ya. Ini bentuk jumlah Riemann ya. Ini mewakili integral dari apa? Oke, kita lihat. Ini seperti jumlah luas Riemann ya. Jadi kira-kira yang nomor A 69 ini seperti luas sama dengan gitu ya. Limit n mendekati infinite ya. Gitu. Atau sigma ini seperti jumlah luas untuk sigma fx kali delta x ya gitu ya. Jadi kalau saya langsung ubah, ini limit n mendekati infinite untuk sigma i 1 sampai n itu ada integral gitu. Nah, integral itu biasanya ini fx dan dx kan begitu ya. Fx dan dx. Atau fx kali delta x ya. Aslinya dari fx delta x. Jumlah dari fx dx. Nah, oke, saya tulis dx saja. Dx ini berasal dari delta x. Berarti ini adalah delta x-nya. Dan ini adalah fx-nya. Betul ya? Kita lihat dulu untuk delta x, dia berbentuk 3 per n. Berarti dia berasal dari 3 dikurang 0 per n ya. Delta x kita untuk menghitung apanya? Banyaknya subinterval itu 3 kurang 0 per n. Itu ada delta x-nya. Kemudian di jumlah Riemann kita ada belajar. Berarti kalau kita bagi, kira-kira gitu ya. Ini kita review sebentar dari 0 sampai 3. Kita bagi jadi n subinterval. Berarti setiap naik dia ini adalah 3 per n. Naik satu lagi ini 6 per n gitu ya. Berarti X ke XI-nya itu adalah 3 dikali I per n ya. Ini XI-nya ya. X1, X2, X3 ya. Berarti ini sama dengan uh, ini 3I per n. Berarti ini adalah XI-nya ya. Berarti ini adalah integral dari XI kuadrat itu ya. X kuadrat ya. Dan ini 3 per n ini adalah delta X yang itu ya. Delta X atau dx. Oke, artinya ini integral ini adalah integral dari x kuadrat dx ya. Nah, dia suruh kita buat bentuk integralnya. Jadi ini adalah integral dari x kuadrat dx. Dengan batas interval 0 sampai dengan 3. Karena interval tadi 3 kurang 0 per n. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Nomor 370. 70. Ini bentuknya ini seperti luas dari Riemann integral. Berapa sampai berapa kita belum tahu ya. Ini juga sama fxi gitu ya. Hasilnya fxi delta xi gitu ya. Atau dx. Nah, di sini delta x-nya adalah 2. Kita lihat. Berarti delta x-nya itu adalah 2 per n. Itu tentu berasal dari 2 kurang 0 per n. Batasnya itu berarti dari 0 sampai n, dari 0 sampai 2. Jadi ini integralnya dari 0 sampai 2. Kalau kita bagi dari jadi n subinterval, ya delta x-nya 2 per n, berarti lebar setiap kotak ini 2 per n, ini ada 2 per n koordinatnya, ini adalah 4 per n koordinatnya, nah, terus ya, berarti xi-nya itu adalah 2 kali i per n, xi-nya, sehingga kita lihat ini 2i per n ya, ini 2i per n ya, berarti ini adalah integral 0 sampai 2. 2i per n itu adalah x-nya, perhatikan, x pangkat 3 dx. Jadi nomor 70 ini adalah integral dari x pangkat 3 dx ya. Oke, kita coba soal nomor 72.
Ini kita ganti ya. Saya sengaja tulis luas, anggap seperti luas segmen. Ini integral ini limit dan sigma-nya adalah seperti integral ini fxi itu. Ini dx ya atau delta xi sama delta xi gitu. Nah, delta xi-nya 2 per n berarti delta x itu adalah 2 per n itu berasal dari 2 kurang 0 per n gitu ya. Nanti integralnya batasnya dari 0 sampai dengan 2. Oke. 0 sampai 2 berarti kalau kita buat seperti di atas tadi, subintervalnya 0 sampai 2, nanti dibagi jadi n buah interval. Jadi ini ke sini 2 per n jaraknya, jadi koordinat di sini 2 per n x-nya, 2 per n lagi jadi 4 per n, ya, jadi 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 per n, sehingga xi-nya adalah 2 i dibagi n gitu ya, i-nya 1, 2, 3, xi-nya 2 i per n, kita lihat ini ada 2 i per n, 2 i per n kuadrat, berarti ini integral adalah bentuk integral dari 1 tambah x ya, xi gitu, tambah x kuadrat ya, ini x kuadrat, lalu ini 2 per n adalah delta x yang tadi. Ini adalah sebagai dx. Ini bentuk integral dari bentuk limit dan sigma yang di atas. Berikutnya, ini soal nomor terakhir ya. Kita akan evaluasi nilai dari integral fungsi lantai ini ya, fungsi lantai full function dengan fungsi mutlak. Oke, bagaimana menghitung nilai integral dari fungsi tersebut? Ya, kita pisahkan dulu. Sama dengan integral min 2 sampai 4. Ya, 2-nya saya tarik ke depan untuk fungsi full function-nya itu dx. Kita pisahkan integralnya kurang 3 kali integral min 2 sampai 4 fungsi mutlak x dx. Tentu untuk menyelesaikan integral seperti ini kita harus menggunakan cara gambar ya. Nah, kita harus gambar dulu. Bagaimana menggambar fungsi lantai untuk x di sini? Kita lihat. Saya gambarkan. X-nya dari min 2 sampai 4 ya. Cara menggambar fungsi lantai ini sudah pernah kita bahas di bab awal ya. Min 0, min 1, min 2 di sini. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bagaimana kita menggambarnya? Y-nya. 1, 2, min ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Y-nya juga. Min 1 atas 2, 3, dan 4 ya. Oke, kita akan menggambarkan dengan cara plot titiknya. Kalian lihat fungsi lantai, dia akan bulatkan ke bilangan bulat terkecil ya. Jadi untuk min 2 sampai min 1 X-nya, ini min 2 sampai 4 X-nya ya. Untuk min 2 sampai min 1, dia mempunyai nilai Y yang sama, yaitu min 2 ya. Saya langsung, X yang min 2, ya kita mau gambar fungsi lantai dari ini sekarang ya. Fungsi lantai X-nya. Jadi kalau X yang min 2, Y-nya min 2, X yang min 2, X yang min 1, Y-nya tetap min 2, dibulatkan. Sampai X yang min 1. Gitu ya. Nah, sampai X yang min 1, dia Y-nya sudah min 1 di sini. Jadi untuk X yang min 2 sampai min 1, Y-nya adalah min 2. Untuk X yang min 1 sampai mendekati 0, Y-nya adalah min 1, dibulatkan ya. Untuk X yang 0 sampai 1, dia dibulatkan menjadi 0 Y-nya. Jadi sampai sini, satunya tidak ikut. Untuk X-nya 1, Y-nya 1, jelas, X1, Y1. 1, dia tetap 1, Y-nya 1, tetap 1 sampai mendekati 2. Kalau X yang 2, dia sudah berubah jadi 2. Terus ya, 2 sampai 3, 2 sampai mendekati 3 X-nya, Y-nya 2. Ini sampai 4. Oke. 1, 2, 3. Kalau X-nya 3, dia sampai mendekati 4. Oke. Nah, sekarang dia X-nya dari min 2 sampai 4. Oke, berarti kita sampai sini saja ya, sampai 4 saja. Sesuai dengan batasnya. Nah, jadi kita bisa hitung di sini 2 dikali, perhatikan. Luas yang di sini kita bisa hitung. Ini juga ya, kita hitung saja di sini berapa. Ini adalah persegi panjang 2 kali 1. Kalian di bawah jadi min 2. Persegi panjang ini juga 1 kali 1, 1. Tapi kalian di bawah sumbu X ya. Ini adalah min 1 nilainya, nilai integralnya. Di sini 0, di sini 1. Jadi ini min 2, min 1. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3 ya. Oke, dikurang 3 dikali. Dikurang 3 dikali. Kita gambarkan grafiknya ini. Fungsi mutlak seperti ini.
X-nya min 2 sampai 4. X0, Y0. Ya, ini kita mau gambar Y, fungsi mutlak dari mutlak X ya. Y sama dengan itu ya. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ya, karena Y sama dengan X ya. Jadi dia grafiknya seperti ini 1, 2, kan Y sampai Y-nya 4, X-nya 4, Y-nya juga 4 di sini ya. Oke, ini adalah Y. Kemudian kalau S-nya min 1, berarti kan, karena dimutlak kan, Y-nya jadi 1 ya. X yang min 2, harusnya Y-nya min 2, tapi dimutlakkan min 2-nya, dia jadi positif 2. Jadi grafiknya adalah seperti ini ya, dengan batas min 2 sampai 4. Kita tinggal hitung luasnya saja, sama-sama di atas ya. Jadi ini adalah, oke, kita geser sedikit ke bawah ya, grafiknya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Saya geser ke bawah, ini agak terpotong sedikit. Oke, coba saya geser lagi ke bawah. Ya, kesambungnya. Jadi kita hitung luas di sini integralnya dan luas yang di sini ya, segitiga. Jadi 3 kali integral dari min 2 sampai 4 fungsi mutlak X, kita pakai gambar. Luas yang pertama setengah kali 2, ini juga 2 ya. Setengah kali 2 kali 2 ya. Hasilnya 2, setengah kali alas kali tinggi itu ya. Tambah segitiga yang berikutnya setengah kali 4 kali 4 ya. Ya, gitu. Jadi hasilnya adalah ini 3, 2 kali 3, 6 ya, karena ini hasilnya adalah 3, dikurang 3 kali ini coret 2, ini 4 kali 4, 16 bagi 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 kali min 3, min 30 ya, dikurang. Jadi hasil dari integral di atas ini adalah minus 24 ya. Tentu setiap kita menyelesaikan soal fungsi lantai, flow function atau fungsi mutlak, tentu kita harus menggunakan metode gambar ya, seperti ini. Jadi kita gambarkan, kita hitung luas daerahnya seperti jumlah Riemann gitu. Tentu kita menggunakan ini ada bisa pakai formula kalau dia segitiga gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di video berikutnya di subbab 4.5 ya.